Memulai perjalanan kembali. Kali ini berbeda dengan sebelumnya. Kami akan melakukan perjalanan di Gunung Sanggara atau yang lebih dikenal dengan Bukit Tunggul. Perjalanan pun dimulai dari kediaman Lina. Kami didampingi oleh pendamping yaitu Rehan Daud Rahmat dari Angkatan 35. Kami melakukan perjalanan menggunakan motor sebagai kendaraan untuk menuju Sanggara. Jalan yang akan kami tuju sangat beragam, mulai dari yang beraspal hingga bebatuan. Sebelum masuk, kami harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Setelah melakukan registrasi, kita melanjutkan menuju base camp Mang Dikdik. Sesampainya di base camp, kami melakukan doa, foto, juga pemanasan bersama. Setelah semua dirasa cukup, kami pun melanjutkan perjalanan menuju titik awal potong kompas. Saat di perjalanan, kami melakukan navigasi dengan metode panduan medan. Sesampainya di titik awal potong kompas, kami merasa kebingungan dengan kondisi punggungan yang kini sudah menjadi lahan pertanian warga. Akhirnya, kami memutuskan untuk menyusuri pinggir aliran sungai. Selama kita di perjalanan, kita menemukan di jalur tuh seperti jamur tapi kayak semen gitu. Tuh, kubur gitu. Setelah itu kami menuju kebun kopi dan melewati jalan setapak. Lalu kami memutuskan untuk istirahat sebentar. Guys, sekarang pada waktu jam 11.53 kita sudah sampai Tanah Lapang dan kita akan beristirahat 5 menit. Setelah itu langsung kita turun ke Legok Sereh. Legok Jero. Legok Sereh Panaruban. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk melakukan potong kompas di esok hari. Jadi ini kan kita lagi OTW ke Legok Jero ya. Terus di tengah-tengah kita nemu pohon pisang yang ada pisang sama jantungnya. Tapi emang masih pada kecil sih. Jantungnya juga kecil. Masih kicik. Tapi kayak menarik buat di Santap. Nah, ini jantungnya nih. Lalu kami pun melanjutkan perjalanan. Setelah itu pada pukul 12.05 kami tiba di Legok Jero. Alhamdulillah kita sudah sampai di Legok Jero. Masya Allah, tabarakallah. Setelah beristirahat sebentar, kami melanjutkan untuk membuat tempat peristirahatan kami atau bivak buatan yang terbuat dari flysheet. Setelah selesai membuat tempat peristirahatan, kami pun melanjutkan istirahat makan dan sholat. Kami makan siang dengan ayam, sayur di nasi bungkus. Oke, jadi sekarang kita lagi cek kondisi air di Legok Jero. Terus waktu kita lihat ternyata si airnya lagi surut. Biasanya ini ngalir lumayan deras. Dan sekarang kering. Kering Sudah parah. masih ada sedikit airnya gitu yang menggenang, cuma nggak mengalir. Iya. Jadi itu pun cuma sedikit. Setelah melihat sumber air yang ternyata tidak mengalir, akhirnya kami memutuskan untuk mencari keperluan yang dibutuhkan untuk membuat bivak alam dan perapian. Setelah itu, kami mencoba untuk memakan gedebok pisang. Ini ya, gede banget pisang. Rasanya tuh kayak A few moments later. teksturnya tuh kayak apel, kayak buah apel gitu. Rasanya tuh ada dikit manis-manisnya kalau yang ini mah. Terus si serat-seratnya tuh rasanya tuh mirip kayak Mozzarella. bukan pisang yang belum matang. Kompul. Mozzarella nih, Bos. Coba Bang. Asik.
Lalu kami melanjutkan dengan membuat bivak alam dari batang pohon, ranting pohon, daun pisang, daun pakis, dan rotan sebagai talinya. Dilanjutkan dengan membuat perapian dari batang pohon dan ranting pohon yang telah kami kumpulkan sebelumnya. Kami pun mengumpulkan daun kering dan serpihan-serpihan kayu sebagai pematik apinya. Malam pun tiba. Kami melanjutkan kegiatan dengan memasak. Di sini kami mengolah jantung pisang yang sudah tadi kami ambil. Dengan pengolahan direbus dan dibuang airnya lalu direbus kembali. Itu diulangi sebanyak 3 kali. Setelah itu kami menggoreng kentang wedges dan kami memasak daging yang sudah kami marinasi dari rumah sebelumnya. Dan di sini kami mencoba menggoreng jantung pisang yang sudah direbus tadi. Setelah masakan yang kami masak jadi, akhirnya kami pun menikmati masakan yang sudah kami masak, sambil mempertahankan api agar tetap menyala. Rintik hujan mulai turun, lalu semakin lama hujannya semakin membesar. Kami langsung membuat parit di sekitar tempat peristirahatan kami. Selain membuat parit, kami pun menampung air hujan. Setelah semalaman menampung air, keesokan harinya kami menyaring air tersebut agar layak dikonsumsi dan menghilangkan kotoran-kotoran pada air tersebut. Setelah menyaring air, kami melanjutkan kegiatan dengan memasak. Di sini kami mengolah tempe. Lalu dikarenakan ada makanan yang sudah tidak layak makan atau mulai membusuk saat perjalanan hari yang lalu, kami memutuskan untuk mengubur makanan tersebut. Dikarenakan makanan adalah sampah organik, maka tidak apa-apa untuk dikubur. Tutupnya Wasil. Setelah mengubur, kami melanjutkan dengan memasak air yang sudah disaring tadi. Karena masih belum layak untuk dikonsumsi, ini harus masih dimasak. Lalu kami melanjutkan dengan menggoreng tempe yang sudah kami potong sebelumnya. Lalu sisa jantung pisang yang sudah kemarin diolah dengan direbus dan tidak digoreng, kami tumis di pagi ini untuk menjadi lauk sarapan kami. Kami pun membuat lauk lainnya, seperti salad yang sedang kami bikin ini. Lalu kami menikmati sarapan dengan ditemani sejuknya pagi. Lalu kami melanjutkan membuat video pertolongan pertama pada gawat darurat. Berikut videonya. Cenut-cenut gitu. Pakai sendiri, soalnya tangan aku kotor. Makasih ya Jal. Apa itu? Ini salon pas. Nah, salon pas kegunaannya tuh nih banyak banget. Bisa buat nyeri otot, sakit leher, atau punggung, atau bahkan ini sakit gigi. Oke. Ini bisa nih kalau misalnya di keadaan-keadaan tertentu yang emang sulit buat ke dokter gigi, bisa dulu tuh meredakannya pakai salon pas. Tuh. Lalu kami membuat simulasi bagaimana pertolongan jika ada yang keseleo. Boleh ut. Jal, kenapa Jal? Terkilir. Coba-coba dibuka. Duduk. Lurusin kaki, lurusin. Kayaknya mata kakinya ini. Aduh, coba. Kita kasih obat ini aja ya. Boleh. Melokim.
Gimana udah ada agak enakan? Dingin lumayan alhamdulillah. Alhamdulillah udah mendingan sekarang. Terima kasih Leo. Hati-hati ya. Ya. Lalu di sini kami pun mensimulasikan bagaimana cara mengevakuasi korban jika ada korban yang tidak sadarkan diri. Ada beberapa cara untuk mengevakuasi korban, dari mulai sendiri maupun berdua. Satu, dua, tiga. Itu adalah beberapa cara melakukan pertolongan pertama gawat darurat di kondisi tertentu. Teman-teman, jangan lupa kalian membawa P3K. Kenapa? Karena kejadian tak terduga dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Maka dari itu, kalian harus stay safe. Dadah. Salam rimba, gepala, gepala, gepala. Setelah membuat video simulasi, kami pun bergegas untuk packing dan membereskan tempat yang sudah kami pakai. Lalu kami pun operasi semut dan menghancurkan bivak yang sudah kami buat. Kami memastikan agar tidak ada sampah yang berserakan di tempat yang sudah kami pakai. Tak lupa sebelum melanjutkan perjalanan, kami doa bersama. Gepala, gepala, gepala. Lalu kami pun memulai perjalanan menuju titik awal potong kompas. Dikarenakan hari sebelumnya kami tidak jadi potong kompas, maka potong kompas baru dilakukan hari ini. Tapi masuk sedikit. Sesampainya di titik awal, kami langsung melakukan potong kompas dengan metode man to man dan membuka jalur. Akhirnya sampailah kami di titik terakhir potong kompas. Dan kami pun melanjutkan perjalanan pulang menuju base camp Mang Dikdik. Kami pun melanjutkan perjalanan menggunakan motor menuju kediaman Rina kembali. Saat di tengah perjalanan ternyata ada mobil yang overheat dan mogok. Maka dari itu lalu lintas jadi terhambat dan macet di tengah Iya, jalan. mobil overheat, iya mobil. Mengabarkan berita ini ada mobil overheat di tanjakan, tapi bukan tanjakan SpongeBob. Duh, sieun, guys. Jadi kita sekarang mau ngambil susu dulu, susu sapi di rumah teman Dias. Nah, ini dia. Waduh, sieun euy, palaur euy. Tuh cenah aya nu mogok. Aduh. Palaur kieu euy. Sesampainya kami di rumah Lina, kami berdoa bersama dan berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing. Itulah perjalanan kami di Sanggara Bukit Tunggul. Perjalanan kami tidak akan pernah selesai. Tabah sampai akhir. Salam rimba, gepala, gepala, gepala. Pisang, lihat dalamnya ada jagung kecil-kecil. Jagung. Bibit jagung. Kok jagung sih? Pisang. Kayak lucu-lucu pisannya. Nanti